Bagaimana kabarnya dengan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, good. Baik, alhamdulillah di pertemuan kedua ini, di subtema kedua, masih di tema yang kedua, alhamdulillah kita masih bisa jaga kesehatan semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita sama-sama baca doa bersama, baca surat Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Baiklah anak semuanya, tema yang kedua ini yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan pada kali ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini dia tujuan pembelajarannya. Anak semua yang luar biasa, pada pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana setiap kita itu memiliki keberagaman ciri fisik, seperti ada yang berkulit putih, kulit hitam, berambut ikal, berambut lurus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana keberagaman karakteristik. Di setiap kita masing-masing akan memiliki berbeda-beda keberagaman karakteristik. Ada yang pemberani, ada yang penakut, ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang sangat aktif. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman karakteristik ini? Kita harus benar-benar saling menghargai. Meskipun berbeda-beda karakteristiknya, kita harus saling menghargai, saling kerjasama, dan saling menghormati. Baik, ini merupakan ciri pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, nanti anak-anak mengerjakan tugas pada buku tema yang kedua, subtema kedua pada halaman 42 dan halaman 58. Jangan lupa di kolom halaman 42, kolom nama teman, kalian ganti ya menjadi nama anggota keluarga. Selamat mengerjakan, semangat! Anak-anak soleh dan solehah kelas 3, di kisah cerita halaman 38, Salman, Jono, dan Igor menemukan seekor burung kutilang yang terluka. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk merawatnya. Setelah sembuh, mereka pun bersepakat kembali untuk melepaskan burung kutilang tersebut. Nah, ayo sekarang kita untuk lebih riang, bergembira, kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Burung Kutilang sambil menari. Ini videonya.
Ustaz Ade sudah menjelaskan tentang seni dekoratif mozaik. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang seni dekoratif montase. Apa itu seni dekoratif montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru, ya. Nah, sumber-sumber yang dimaksud itu terbuat dari apa saja? Ya, bisa dari koran, kertas bekas, ya, majalah bekas, dan buku yang sudah tidak terpakai, ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian bisa membuat montase tentang hewan seperti contoh halaman 63. Silakan dibacakan. Hai anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya untuk muatan pelajaran matematika, kalian sudah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan kan, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Atau contohnya misalkan 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5, yaitu hasilnya 12. Untuk kali ini kita masih belajar tentang sifat komutatif tapi pada bilangan perkalian, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5, yang hasilnya sama-sama 35. Baik, Bu Andri akan memberikan contoh tentang soal komutatif bilangan perkalian dalam bentuk cerita. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Burung Kutilang kan? Nah, ceritanya seperti ini. Dalam sebuah peternakan burung kutilang terdapat 5 kandang, di mana setiap kandangnya terdapat 7 ekor burung kutilang. Berarti kira-kira kalau dibuat bilangan bagaimana dari cerita Bu Andri tadi? Ya, betul. Berarti 5 dikali 7, di mana 5 itu dari 5 kandang dikali 7 ekor. Ya, sama dengan 35 ekor burung kutilang. Nah, sebagai tugas kalian, silahkan kalian kerjakan halaman 69 kegiatan 2 dan juga halaman 70 kegiatan 2 dan 3. Semangat! Hai anak-anak soleh dan solehah kelas 3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, pada subtema kedua ini kita akan membahas manfaat hewan bagi manusia. Nah, hewan itu banyak manfaatnya buat manusia. Contohnya, misalnya yang dimanfaatkan dagingnya seperti kambing, sapi, kemudian ada ayam dan sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya seperti kuda untuk menarik delman, ada juga sapi untuk membajak sawah, dan juga kerbau juga untuk membajak sawah. Nah, itu hewan-hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Ada juga hewan yang dimanfaatkan telurnya. Contohnya seperti telur ayam dan bebek. Itu dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, dimasak dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk materi di subtema 2 ini mengenai muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya di materi muatan bahasa Indonesia, Bu Andri sudah menjelaskan mengenai dongeng dan unsur-unsurnya. Nah, pada unsur-unsur dongeng itu terdapat yang namanya watak. Nah, di dongeng itu ada watak yang baik dan ada watak yang buruk. Nah, watak yang baik itu disebutnya dengan protagonis, dan watak yang buruk atau watak yang jahat disebutnya dengan antagonis. Nah, peran protagonis dan peran antagonis itu saling bertolak belakang. Nah, untuk tugasnya adalah bisa mengerjakan di halaman 70 di kegiatan 1 mengenai membuat peran atau dialog dalam cerita kakek
Jajang dan Salman atau Salman dan kakek Jajang. Nah, untuk perempuan kalian bisa menggunakannya atau namanya berubah diganti namanya menjadi Salimah dan kakek Jajang. Nah, jadi untuk yang laki-laki Salman, yang untuk yang perempuan adalah Salimah. Nah, kalian bisa memperagakannya dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua. Nah, nanti kalian memvideokan peran tersebut atau dialog tersebut, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Jadi tugasnya mudah kan, tinggal membuat peran dalam cerita dongeng tersebut. Terima kasih, tetap semangat meskipun kita pembelajarannya masih jarak jauh. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia, khususnya di Cirebon ini, sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah kelas 3 semuanya, dalam subtema 2 ini, di tema 2 ini ada nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan tentang manfaat hewan bagi manusia semuanya, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah telah menciptakan kuda, baghal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Nah, anak-anak semuanya, dalam kedua ayat di atas dengan sangat jelas menyatakan bahwa Allah menciptakan hewan itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang dimanfaatkan tenaganya, dagingnya, kulitnya, dan bulunya. Oleh karena itu kita harus merawat dan memperkembangbiakan hewan-hewan tersebut secara baik, sehingga kelestarian semua hewan akan tetap terjaga. Tetap semangat anak-anak semuanya. Assalamualaikum.